Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dalam program perkuliahan jarak jauh dengan menggunakan sistem daring tentunya dengan mata kuliah analisis survival. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah lihat bagaimana mengestimasi parameter distribusi eksponen dengan menggunakan maksimum likelihood. Nah, proses estimasi parameter pada distribusi eksponen, baik datanya itu keseluruhan data tidak sensor atau tercampur data sensor dan tak sensor, itu sangat mudah. Ketika kita melaksanakan memaksimumkan fungsi likelihood, kita dapat langsung terhubung dengan suatu bentuk parameter lambda atau parameter distribusi eksponen yang telah memberikan suatu rumusan tersendiri. Nah, artinya bahwa parameter distribusi eksponen ketika diterapkan maksimum likelihood itu dapat dicari. Nah, sekarang permasalahannya, apakah semua fungsi sederhana seperti fungsi distribusi, seperti fungsi densitas peluang distribusi eksponen tersebut bernasib mujur seperti distribusi eksponen hanya dengan menurunkan atau memaksimumkan log likelihood diperoleh suatu rumusan untuk menghitung parameter distribusi eksponen. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan melihat tidak semua fungsi sederhana seperti fungsi densitas peluang distribusi eksponen itu ketika kita memaksimumkan fungsi log likelihood-nya terus langsung ketemu suatu rumusan untuk mencari parameter. Artinya kita tidak dituntut untuk menggunakan suatu metode numerik untuk mengeksekusi parameter yang ada. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi yang sangat sederhana itu tidak bisa langsung ketemu hasil parameternya ketika kita memaksimumkan fungsi log likelihood. Nah, kita lihat misalnya contoh seperti fungsi yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, ini dia. Diberikan suatu fungsi densitas peluang, oke, diberikan suatu fungsi densitas peluang. Nih, fungsi yang cukup sederhana saya rasa. Fungsi densitas peluang kita sekarang adalah 1 tambah alfa X per 2 untuk hanya mengeksekusi data-data di antara min 1 dan 1. Jadi kalau kita lihat misalnya ini fungsi densitas peluang kita, nih 1 tambah alfa X per 2, dan fungsi densitas peluang ini katanya untuk data-data yang hanya terletak di antara min 1 dan 1, dan untuk alfa nilainya di antara min 1 dan 1. Nah, tentu kita ingat tahapan-tahapan menentukan atau mengestimasi parameter. Dalam kesempatan ini parameter kita adalah alfa. Variabel acak kita X. Nah, untuk mengestimasi parameter alfa itu, tentu langkah pertama kita cari fungsi likelihood atau L besar. Nah, ini likelihood kita. Oke, ini likelihood.
Dan setelah dapat likelihood, dapat log likelihood. Dan setelah dapat log likelihood, kita maksimumkan fungsi log likelihood tadi, lalu kita akan mengerjakan suatu solusi persamaan, memaksimumkan fungsi log likelihood. Artinya kita turunkan dan kita beri sama dengan 0 untuk mendapatkan alfa yang maksimum bagi fungsi log likelihood. Nah, sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Di buku dia hanya ada seperti ini aja. Log likelihood-nya seperti ini, log likelihood-nya seperti ini, lalu turunan atau maksimum log likelihood seperti ini. Ini fungsi densitas peluang. Tentu sebagai seorang statistikawan, sebagai seorang pemula, tentu kita wajib untuk memperlihatkan apakah sifat dari fungsi densitas peluang itu dipenuhi oleh fungsi densitas yang diberikan pada soal, pada contoh atau pada teori yang kita bahas pada hari ini. Oke, oleh sebab itu kita akan coba melihat atau memperlihatkan bahwa fungsi tersebut memang merupakan suatu fungsi densitas peluang. Berkali-kali kita ingatkan bahwa fungsi densitas peluang itu mempunyai sifat wajib untuk fx dx. Fx dx sama dengan 1. Nah, ingat batasnya minta hingga tak hingga karena fx masih dalam bentuk umum. Nah, ketika kita tukar fx dengan fungsinya dan batas yang diinginkan tadi antara min 1 sampai 1, untuk fx-nya adalah 1 tambah alfa x per 2, dx. Nah, tentu ini kan kita integralkan menjadi integral min 1 sampai 1 untuk setengah dx. Setengah dx tambah integral min 1 untuk alfa x per 2. Nah, dx. Nah, tentu ini integralnya adalah setengah x untuk batas min 1, dan ini tentu integralnya adalah alfa x kuadrat per 4 untuk min 1. Ini sendiri adalah 1, setengah tambah setengah, dan ini sendiri adalah 0. Sama dengan 1. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa fungsi yang diberikan adalah suatu fungsi densitas peluang. Nah, lalu kita lanjut ke dalam bentuk likelihood atau L besar. Karena parameternya alfa, kita buat alfa. Ini merupakan hasil kali dari fungsi densitas peluang tunggal. Kita tahu ini merupakan X1 dan X2-nya itu adalah merupakan variabel acak saling bebas. Variabel acak saling bebas, tentu fungsi densitas peluang bersamanya itu adalah hasil perkalian dari fungsi densitas peluang tunggal. Xn. Nah, sama dengan 1 tambah alfa X1 per 2 dikali dengan 1 tambah alfa X2 per 2
dikali seterusnya sampai 1 tambah alfa xn per 2. Nah, tentu hasilnya menjadi di atas itu merupakan hasil kali. Ingat kalau hasil kali simbol notasi seperti ini. Kalau dia penjumlahan kita sama-sama tahu dia sigma. Hasil perkaliannya dari 1 hingga ke n. Ini untuk 1 tambah alfa xi. Oke. Dibagi dengan 2 pangkat n. Oke, 2 berpangkat n. Nah, ini merupakan suatu tahapan dari likelihood. Nah, setelah kita yakin fungsi merupakan suatu fungsi densitas peluang, lalu kita dapatkan likelihood, lalu kita akan lanjutkan dengan log likelihood. Nah, log likelihood itu dinotasikan dengan L kecil. Oke, L kecil parameternya alfa, merupakan hasil dari logaritma natural. Ingat, saya buat log, maksudnya adalah logaritma natural dari L besar atau dari likelihood. Nah, ini dia. Atau sama dengan log, oke, log perkalian dari I sama dengan 1 hingga ke N untuk 1 tambah alfa xi. Oke. Ini dia. Dibagi dengan 2 pangkat N. Nah, ini tentu kita menggunakan sifat logaritma natural A per B adalah logaritma natural. Kita ingat sifat, nih ada sifat, kita harus ingat sifat logaritma natural A per B itu adalah logaritma natural A dikurang dengan logaritma natural B. Nah, ini juga begitu. Ini tentu dia menjadi logaritma perkalian. I dari 1 hingga ke N untuk 1 tambah alfa xi. Oke. Mau dikasih kurung boleh. Oke. Kurung dikurang dengan logaritma natural 2 pangkat N. Nah, di sini kita ada beberapa sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan bahwa kalau ada log perkalian, log A misalnya, kali B, kali C, ini dapat disederhanakan atau dilakukan, dicari dengan menggunakan log A tambah log B, oke, tambah log C, oke, log C, ya nih. Dan satu lagi dalam bentuk ini juga ada sifat yang kita harus perhatikan, logaritma natural B berpangkat A itu adalah A logaritma natural B. Jadi kedua sifat ini kalau kita terapkan pada bentuk ini dia akan menjadi tentu summation. Kenapa summation? Karena dia penjumlahan. Nah, ini tadi kan log A kali B kali C, log A tambah B tambah C tentu penjumlahan. Tentu kalau ada log 1 tambah alfa X1 kali dengan 1 tambah alfa X2 tentu akan menggunakan tanda summation log, nih 1 tambah alfa XI. Ya, jangan kaget, ini karena kok berubah tanda perkalian menjadi sigma, tentu ya logaritma A, logaritma natural A kali B sama dengan logaritma natural A kali B sama dengan logaritma natural A tambah logaritma
Nah, di sini dikurang dengan n logaritma natural 2. Nah, nih. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, di sini logaritma natural 2. Nah, tiba di sini ini I dari 1 hingga ke N. Nah, di sini kita sebut sebagai log likelihood. Nah, kita akan menurunkan suatu fungsi log likelihood. Oke, kita akan mendapatkan estimasi parameter dengan menurunkan fungsi log likelihood tentu terhadap parameternya yaitu alfa. Oke, sama dengan. Nah, maksimum ini turunan sigma log 1 berarti tentu di sini tetap menggunakan sigma. Oke, 1 per logaritma, oh bukan pakai log lagi, fungsinya aja. Oke, 1 per 1 tambah alfa xi. Ingat, turunan logaritma natural dikali dengan turunannya terhadap alfa menjadi xi. Oke, nah di depannya 0 karena tidak ada parameter alfa. Yang kurang dengan n log 2 ini kalau diturunkan terhadap alfa tentu dia 0. Nah, ini sama dengan 0. Karena kita memaksimumkan fungsi. Nah, kita lihat. Kita dapat bayangkan kita mempunyai suatu fungsi yang akan kita selesaikan, yaitu sigma xi per 1 tambah alfa xi. Nah, sistem penyelesaian persamaan seperti ini untuk mendapatkan nilai alfa tentu tidak seberuntung seperti distribusi eksponen. Distribusi eksponen kita lakukan turunan terhadap log likelihood, kita bisa mendapatkan suatu rumusan lambda. Nah, kalau fungsinya seperti ini, bagaimana kita mau mengeluarkan suatu parameter alfa sehingga dia membentuk suatu rumusan? Tidak bisa. Bagaimana caranya kita melakukan hal seperti ini? Kita tidak bisa melakukan seperti seberuntung dari distribusi eksponen. Nah, untuk itu diperkenalkan cara bernumerik untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Nah, salah satu cara bernumerik yang selalu menjadi rujukan orang statistik adalah metode Newton-Raphson. Nah, apa itu secara matematis Newton-Raphson? Silakan saudara tanya kepada dosen-dosen yang ahli dalam numerik. Nah, kita di UIN banyak yang pakar-pakar metode numerik ini seperti Pak Wartono, seperti Ibu Irma, dan seperti Pak Nizam Muhaizir. Silakan kontak beliau untuk secara detail numerik itu apa. Karena sepengetahuan saya banyak metode numerik yang baik gitu. Dan orang statistik selalu suka menggunakan Newton-Raphson. Kata orang statistik itu cepat konvergen. Dan kita tahu bahwa seluruh fungsi densitas peluang itu pasti fungsi yang kontinu. Oke? Nah, menurut cara bernumerik, nah kita akan mendapatkan nilai parameter itu dengan melakukan proses iterasi katanya. Jadi ada proses iterasi parameter. Jadi jika diketahui, jadi kalau kita lihat, jika diketahui L theta ini tadi adalah suatu fungsi yang dihasilkan oleh fungsi maksimum log likelihood,
dari fungsi log likelihood yang diturunkan, lalu akan menghasilkan sebuah fungsi. Nah, untuk mendapatkan parameter iterasi ke-1, nih, parameter iterasi ke-1, tentu kita memerlukan nilai parameter awal. Jadi parameter iterasi ke S tambah 1 itu sama dengan parameter awal dikurangi nilai turunan dari fungsi yang kita ingin dapatkan tadi, oke, dari fungsi yang ingin kita lakukan tadi dibagi dengan turunan berikutnya, turunan kedua. Jadi kalau turunan pertama tadi adalah untuk log likelihood-nya, jadi maksimum log likelihood-nya turunan pertama, lalu turunkan sekali lagi. Untuk nilai theta adalah nilai theta awal. Jadi sampai kapan iterasi itu berhenti? Sehingga selisih antara parameter setelah diiterasi dengan sebelum diiterasinya itu perbedaannya tidak signifikan. Artinya selisihnya sangat kecil. Oke, kalau begitu kita akan coba menggunakan metode Newton-Raphson ini agar lebih jelasnya dengan menggunakan contoh fungsi yang kita bahas tadi. Nah, ini fungsi log likelihood. Nah, seperti yang diberikan pada teori, jika L theta adalah log likelihood-nya, lalu setelah kita buktikan tadi ini adalah fungsi fungsi maksimum log likelihood. Artinya fungsi log likelihood kita turunkan, ini dia. Nah, ini sebagai fungsi nanti yang akan letaknya di sini. Nah, nih. Oke. Lalu fungsi ini kita turunkan sekali lagi menjadi L double absen. Oke. Nah, setelah L fungsi likelihood, fungsi log likelihood, maaf, setelah L kecil kita turunkan sekali dan kita turunkan untuk yang kedua kali, maka akan diperoleh suatu bentuk persamaan iterasi dengan menggunakan Newton-Raphson seperti ini. Nah, nih. Oke, seperti ini dari dapat. Oke, yang mana nilai alfa ini adalah iterasi awal nanti, nilai alfa awal. Ini tadi adalah turunan dari log likelihood, dan yang di bawah adalah turunan kedua dari log likelihood. Oke, sekarang kita akan coba lihat kalau di buku kan seperti ini saja. Ini di buku kita secara orang statistis kita mau tahu dari mana datangnya. Oke, kita akan lihat. Nah, kita mengetahui bahwa sebelumnya dikatakan bahwa turunan dari log likelihood log likelihood terhadap alfa ini tadi sudah kita turunkan menjadi sigma X dibagi dengan XI maksud saya. Oke. 1 tambah alfa XI. Ya, ini dia. Untuk I dari 1 hingga ke 0. Nah, ini yang dalam konteks itu dinotasikan sebagai L absen alfa. Ah, ini pada konteks contoh tadi. Lalu kita akan dapatkan turunan kedua. Tentu turunan keduanya L double absen alfa. Kita turunkan sekali lagi L absen alfa ini terhadap alfa. Tentu kita menggunakan, gimana caranya? Tentu menggunakan teknik, nah ini VU absen, turunan. Oke. U
V absen. Dibagi dengan V kuadrat. Ini tidak lepas dari cerita ini. Kalau kita misalkan U, kita misal U itu adalah X. Karena kita turunkan terhadap alfa, tentu U absennya menjadi 0. Nah, jika V itu adalah 1 tambah alfa XI, X gitu, maka V absen itu tentu adalah X. Karena kita turunkan terhadap alfa. Kita bukan turunkan terhadap X, kita turunkan terhadap alfa. Kenapa kita mau mencari alfa? Tentu kalau diturunkan terhadap alfa dia menjadi X. Berarti sekarang apa artinya? L double absen kita terhadap alfa itu adalah summation. Ingat, sigmanya masih ada karena turunan-turunan dijumlahkan. Turunan fungsi tambah turunan fungsi tambah turunan fungsi, tentu sigmanya masih ada. Oke, sigma VU absen. VU absen, U absen 0. Berarti di sini 0. Kurang. Oke. UV absen. U-nya X. U-nya tadi adalah X. V absennya adalah X. Berarti X kuadrat. Dibagi dengan V kuadrat. 1 tambah alfa XI dikuadratkan. Nah, atau hasilnya menjadi sigma 0 kurang X kuadrat minus, tentu di sigmanya kita tarik keluar saja. Oke. Nah, sini X kuadrat per 1 ditambah alfa XI dikuadratkan. Ini pakai I. Oke. I dari 1 hingga ke N. Nah, ini dia. Nah, sesuai dengan teori tadi bahwa untuk mendapatkan iterasi alfa ke S tambah 1 itu adalah alfa awal. Ini kurang-kurang menjadi plus tadi, kurang-kurang di sini tentu menjadi plus, rumusnya kurang. Ini tadi rumusnya kurang nih, coba lihat. Ini ada rumus kurang tadi, nih. Kurang ketemu kurang, tentu dia menjadi plus. L absen alfa, ini dia L absen alfa, tentu sigma L absen alfa sigma XI dibagi dengan 1 tambah alfa XI dibagi dengan sigma, oke, sigma XI kuadrat, nah, dibagi dengan 1 tambah alfa XI dikuadratkan. Nah, ini dia. Nah, ini semua nilai ini adalah, jadi bagaimana cara mengoperasikan? Nah, tentu tahap awal dalam mengoperasikan rumus ini tentu kita harus memberikan nilai awal, oke? Memberikan nilai awal untuk parameter. Oke. Parameter awal tentu apa notasinya? Tentu menjadi alfa 0 atau nilai awal mula-mula. Nah, tentu misalnya berikan saja nilai, mungkin nanti kita berikan 0,6 misalnya, oke. Mungkin 0,6. Lalu setelah dapat nilai awal, tentu kita mencarikan berdasarkan rumus tadi. Nih. Alfa iterasi ke S tambah 1 sama dengan alfa awal. Nih.
tambah summation. Oke. Summation. Kita buat yang cantik lah. Oke, menurut teori tadi dikatakan bahwa kita buat teori cantik bahwa nilai parameter alfa untuk iterasi yang ke S tambah 1 itu dapat dicari dengan menggunakan alfa awal mula-mula ditambah. Oke, di sini tentu sigma. Oke, sigma XI dibagi dengan 1 tambah alfa XI. Oke. Per sigma XI kuadrat dibagi dengan 1 tambah alfa XI kuadrat. Nah, jika iterasi pertama, jadi kalau iterasi pertama, tentu yang digunakan adalah iterasi 0 tambah 1. Oke, ini kan iterasi pertama. Bagaimana cara mencarinya? Tentu iterasi 0. Oke. Bukan iterasi 0, nilai awal maksudnya. Ditambah summation XI dibagi dengan 1 tambah, tentu karena awal dia alfa 0. Nilai awal XI. Oke, dibagi dengan summation atau sigma XI kuadrat. XI kuadrat dibagi per 1 tambah alfa awal, bukan alfa berpangkat 0 ya, alfa awal namanya nih. XI dikuadratkan. Nah, tentu kita akan memperoleh di sini nilai iterasi 1. Nah, untuk iterasi 2 bagaimana? Tentu iterasi 2, tentu di sini S-nya berganti 1. Di sini tentu alfa iterasi 1. Oke, ditambah summation. Oke, XI dibagi dengan 1 tambah alfa iterasi 1 lagi. Jadi bukan 0 di sini berubah jadi 1. Alfa 1 kali XI. Oke. Dibagi dengan summation sigma XI kuadrat. Oke. Kita bagi di sini. Oke. Di sini summation XI kuadrat bagi dengan 1 tambah kita jelaskan. Oke. 1 ditambah alfanya bukan alfa 0 lagi atau bukan alfa awal, tapi alfa iterasi 1 XI dikuadratkan. Oke. Ini dia. 1 tambah alfa 1 kuadrat. Nah, di sini yang diperoleh apa? Alfa atau iterasi kedua. Nah, kalau untuk mencari iterasi ketiga bagaimana? Tentu alfa iterasi ketiga di sini tentu 2 tambah 1. Ini iterasi ketiga maksudnya bukan pangkat ya. Nah, sama dengan alfa iterasi kedua yang diperoleh pada sebelumnya ditambah summation XI dibagi dengan 1 tambah alfanya berubah, alfa iterasi kedua pada sebelumnya.
Oke, XI. Oke. Dibagi dengan summation XI kuadrat. Oke. Dibagi dengan 1 tambah alfa, ya iterasi kedua. XI dikuadratkan. Nah, dan begitu seterusnya di sini kita peroleh alfa iterasi ketiga. Nah, untuk keempat begitu seterusnya, kelima. Nah, pertanyaannya sampai kapan dia akan berhenti? Nah, sampai kapan akan berhenti? Menurut konsep tadi, selisih antara alfa, ini, selisih antara iterasi setelah dan sebelumnya itu sangat kecil. Oke. Sangat kecil. Atau menuju 0. Oke, sangat kecil. Ya, kadang-kadang orang menyatakan dengan ya selisihnya mungkin kita katakanlah selisihnya itu kalau kata-kata orang kata-kata numerik kemarin kecil dari 10 pangkat min 6. Oke. Kecil dari 10 pangkat min 6 yaitu kata orang numerik gitu. Ya, kecil dari. Jadi selisihnya ini mungkin kecil dari 10 pangkat min 6. Nah, sekarang bagaimana aplikasi? Nah, ingat seperti kita cerita waktu membahas estimasi parameter distribusi eksponensial, syaratnya wajib di situ harus ada data. Nah, kalau ada data, baru ini bisa dieksekusi. Kalau nggak ada data, gimana caranya? Nah, kita lihat pada buku ini diberikan data. Ingat, fungsi densitas tadi datanya katanya hanya berlaku, ingat menurut cerita di atas, datanya hanya untuk di antara min 1 hingga 1. Ini data yang diberikan. Nah, dengan data yang diberikan, kalau kita ambil nilai awalnya 0,06, 0,6, maka diberikanlah nilai iterasi pertama 0,5, iterasi kedua 0,44 sekian, iterasi ketiga 0,4943927 dan nilai iterasi keempat 0,4943927. Nah, saudara lihat pada iterasi ketiga dan keempat itu nilai alfanya itu sudah tidak berubah lagi, atau kalau berubah mungkin nanti di digit terakhir dia berubah. Nah, apa-apa di digit terakhir. Nah, ini sudah menandakan bahwa iterasi tersebut sudah konvergen, sudah menuju kepada suatu titik tertentu gitu dengan alfa sama dengan 0,4943927. Nah, ini kebetulan iterasinya itu hanya sampai iterasi keempat. Kita beruntung mendapatkan nilai awal 0,6. Nah, bagaimana kalau iterasinya ini nanti sampai ke 100 gitu, atau sampai ke 1000 ya? Belum selesai-selesai juga. Artinya perlu ditukar nilai awal. Salah satu solusi. Solusi kedua adalah bagaimana cara penghitungannya menarik. Tentu kita akan menggunakan suatu software sebagai pendukung untuk melaksanakan program numerik ini dengan menggunakan cara beriterasi. Nah, tentu sekarang kita bayangkan gitu. Kalau datanya ada, nilai awalnya ada, diberikan. Lalu dapatkah kita mencari nilai log likelihood-nya? Tentu dapat. Bagaimana caranya? Kita coba lihat caranya. Jadi kalau kita bahas lagi, kita coba lihat. Nah, kalau nilai awalnya sama dengan 0,6. Nih, nilai awal 0,6.
Oke. Dengan dilengkapi oleh data, dilengkapi pada contoh tadi, dilengkapi data, tentu semua perhitungan menjadi senang. Contoh misalnya kita mau mencari iterasi pertama. Nah, iterasi pertama tentu rumusnya tadi adalah iterasi awal ditambah summation XI dibagi dengan 1 tambah alfa iterasi awal dikali XI. Oke. Dibagi secara keseluruhan dengan summation XI kuadrat dibagi dengan 1 tambah alfa awal dan XI dikuadratkan. Nah, XI ada, alfa 0 atau nilai awal ada. Semuanya ada bilangan. Alfa awal ada nilainya. Ini dia nilainya ada. Ini nilainya ada. Tentu alfa 1 dia bernilai. Nah, contoh misalnya kita akan mengeksekusi misalnya sebagai contoh misalnya kita akan mencari sigma XI dibagi dengan 1 tambah alfa awal dikali dengan XI. Oke. Untuk nilai XI yang diberikan pada data, kita ambillah XI-nya dulu mungkin agak 2 nilai lah. XI, kita ambil nilainya dulu data, yang dikatakan XI itu tentu data. Oke. Diberikan datanya seperti pada contoh. X adalah data. X data. Oke. Ini data yang diberikan. Yang diberikan. Oke. Jadi kalau kita lihat contoh datanya itu ada 0,4104, ada 0,910. Oke, kita ambil aja 2 data dulu misalnya. Data yang diberikan itu X itu adalah 0,4104 dan 9106. Oke. Oke, ini dia. Ini 0,404, 0,9106. Ini data dan seterusnya. Jadi kalau ada data tentu nilai sigma XI tadi tentu menjadi 0,4104 dibagi dengan, ini kita mau mencari yang ini, 1 ditambah 0,6. Kenapa 0,6? Karena nilai awalnya, nih nilai awalnya 0,6 dikali dengan 1 dikali 0,4104. Nah, dapat hasilnya secara keseluruhan tambah berapa? Data berikutnya 0,9106 dibagi dengan 1 tambah 0,6 dikali dengan 0,9106. Nah, tambah seterusnya sampai data berakhir. Ini khusus untuk menghitung yang ini gitu. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk menghitung yang di bawah.
Ya kalau XI kuadrat berarti berubah. Tentu di sini 0,4104 kuadrat. Di sini juga dikurung baru dikuadratkan. Jadi semuanya bernilai. Lalu setelah kita masukkan seluruh nilai, menurut tabel akan menghasilkan iterasi pertama 0,5040194. Nah ini nilai apa? Ini nilai likelihood. Likelihood itu mana tadi? Contohnya likelihood tadi ini. Likelihood kita tadi kan ini. Tinggal masukkan log 1 tambah alfanya 0,6 XI data. Kurang N logaritma natural 2. Dapatlah nilai L yang diminta di sini. L alfa iterasi S. Oke? Nah, semua nilai ini dapat dicari dengan menggunakan suatu teknik bernumerik. Sehingga sampai iterasi keempat, antara iterasi 3 dan 4 tidak lagi berubah. Jadi kita bisa putuskan pada teori ini, pada contoh soal ini, alfa yang diinginkan itu adalah 0,494392. Nah, sederhana sekali. Jadi inilah merupakan suatu teknik bernumerik, teknik bernumerik untuk melaksanakan, ini merupakan suatu teknik bernumerik untuk membahas bagaimana suatu fungsi densitas peluang itu dia mudah seperti fungsi yang dihasilkan oleh eksponen, tetapi dia tidak seberuntung dari fungsi densitas peluang eksponen. Saudara dapat bayangkan bagaimana kalau fungsi tersebut rumit, sedangkan fungsi yang sederhana ini saja cukup rumit. Nah, nantikan video kita lagi ketika kita membahas Linley. Nah, ingat contoh Linley. Kita akan membahas besok bagaimana Newton-Raphson diterapkan kepada Linley. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi pada teori-teori berikutnya bersama Rado Institut Statistik Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.